apa sih yang lu kangenin dari Indonesia? Pasti lu kangen. Wah, semuanya lah. Yang pasti ya udah keluarga, temen, terus jajanan sih yang pasti gue kangenin. Apalagi ya? Udah sih, itu doang. gue cuma rindu itunya doang sih, terus sama jalan-jalan. Gue rindu banget kesana kemarinya gitu kan, naik motor. Soalnya gue di sini nggak bisa naik motor gitu kan. Terus apalagi ya? Ya, gue kangen banget lah. Yang pasti dengan harga-harganya yang pada murah ya. Tapi kan di sana harga mahal, fee juga lumayan. Iya sih, ya maksudnya lebih ke standarnya aja lah. Standarnya iya, beda kan sama yang kantor sebelumnya. Beda jauh lah harganya. Jauh lah kan. Iya, lo bisa nih kerja cuci piring sebulan bisa dapat 20 juta anjir. Serius lo? Iya, soalnya di sini UMR berapa di sana kalau buat Alundri? UMR tuh kan. Dia kenal UMR gak ya di sana? Iya, ada sih. Cuman gue nggak tahu ya. Kalau UMR, bukan UMR. Setahu gue kalau yang kerja sebutannya casual job ya. Casual job tuh kayak kitchen hand gitu kan, yang bantu-bantu di dapur gitu kan. Atau enggak lu jadi pelayan kafe atau kayak gimana-gimana yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Kayak di restoran kayak gitu. Itu tuh per jam itu $20, 20 sampai 21. Itu yang benernya. Itu yang benernya. Tapi kadang ada aja kan bos yang pengen nurunin gitu kan, kayak di 14 atau $18. Tapi kan ya udah lumayan, lu kerja sehari bisa berapa kan? Bisa berapa jam gitu minimal kan. Berarti kayak UMR aja sebulan itu berapa di sana? Jadi kalau misalkan istilahnya kerjanya yang cuman kayak gitu doang gitu, kayak di restoran yang kayak gitu-gitu, sebulan bisa dapat 15 sampai 20-an sih. Kalau di 20 jutaan kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia yang emang gede ya, wah gila gede banget sih. Iyalah. Kalau di sana UMR. Namanya kayak gitu. Di sini UMR lo bisa apa dengan harga segitu? Di sini itu soalnya ngontrak pun misalkan ngekos kayak gitu kan, bayarnya per minggu, hitungannya per minggu. Per minggunya itu kalau kos-kosan yang kayak gitu tuh $150 sampai $180 bisa ribuan. Jadi seminggu tuh juta sampai 2 jutaan gitu kan. Soalnya dihitungnya per minggu sih di sini tuh. Jadi ya nggak, ya standarnya di sini lah. Lo gaji segitu dengan kehidupan lo yang kayak gitu ya kurang lah menurut gue. Apalagi makan kan makan bisa 10 sampai $15. Nah, lo kan saat ini kan berarti lagi mencoba untuk mencari pekerjaan lah ya di sana ya, kayak mencari link-link lah ya. Nah itu gimana sih cara lo untuk mencari masuk kerja di dunia sana gitu? Sedangkan bahasa aja kita agak sulit nih gitu. Gue di sini ngandelin ini sih, ada satu grup di Facebook ya, satu grup Facebook. Jadi isinya orang-orang Indo dan mereka biasa tukar informasi di situ. Misalkan ada lowongan kerja nih di sini, jadi ini gitu kan, atau enggak dicari apa gitu kan, siapa yang butuh kayak gitu aja, saling bantu sih orang-orangnya rata-rata. Nah gue untuk saat ini gue nyarinya yang untung-untung gue kerja bareng sama orang Indo gitu, jadi gue nggak begitu ribet lah ya. Iya. Seenggaknya ada yang lebih tahu dibanding gue gitu. Ya apa namanya, jadi gue nggak polos-polos amat lah gitu. Gue kayak gitu sih. Di sini ada sih kayak istilahnya apa sih kalau di Indo tuh, job fair. Job fair. Yang bukan job fair, apa sih kalau kita ngeliat di app tuh namanya LinkedIn juga ada di sini. Ya itulah, gue lupa namanya apa, job apa ya. Di sini ada aplikasinya yang kayak gitu. Jadi aplikasi buat nyari kerja tuh ada. Iya. Ya maksudnya kan dan kan tadi lu ngomong juga, gue aja bingung nih mau ngomong bahasa Inggris. Nah itu strategi lu gimana untuk mengatasi itu? Ya lo denger, lo beneran harus denger.
orang lain ngomong apa lu harus udah belajar memaksakan diri untuk mendengar, mau nggak mau. Nanti juga terbiasa dengan sendirinya ya. Ya, gue pun gitu. Jadi selama gue di sini pun ya kayak nonton TV, gue paksain tuh gue nonton yang apa namanya, ini minimal gue nonton film ya pakai bahasa Inggris kayak gitu kan. Terus subtitlenya nggak dihilangin kayak gitu, kayak gitu. Atau nggak gue nonton YouTube yang orang bule gitu kan, ya gue paksain denger kayak gitu. Ya mulai lebih belajar kayak gitu sih. Walaupun ya sebenarnya praktek lebih baik dibandingkan yang harus cuma denger gitu doang kan. Soalnya kan pas praktek lo benar-benar beda banget. Kemudian deh itu sih bahasa sulit. Kayak gimana sih perasaan lu tinggal di negeri orang nih, terus apa yang lu rasain ketika lu udah bener-bener kecemplung di sana, lu udah married, lu udah jadi seorang ibu, terus juga lu harus ditinggal di negeri orang tuh gimana sih? Seneng. Seneng pasti, soalnya lo keluar dari zona nyaman kan, gitu kan. Di Indonesia siapa sih yang nggak tinggal di negeri sendiri gitu kan. Keluar zona nyaman, dan gue seneng kayak, wih, gue tinggal di luar negeri ya, gitu kan. Lo siapa sih, gitu kan. Yang nggak mau, gitu kan. Cuman ya sedihnya pasti ada lah, apalagi lagi COVID kayak gini. Susah pulang, gitu kan. Nggak bisa pulang, terus ya pasti kangen lah sama jajanan-jajanan Indo, gitu kan. Ya tapi ya imbang lah, seneng sama sedihnya. Nggak melulu seneng, nggak melulu sedih, kayak gitu. Kalau misalkan lagi sedih, ya gue lakuin aja apa yang gue seneng gitu kan. Kayak gitu aja. Nah, kalau lagi sedih, lagi kangen sama Indonesia, apa yang lu lakuin? Ya pasti, ya gue kan paling kangen kan sama keluarga ya. Nah, ya pasti telepon sama keluarga. Terus kalau misalkan lagi pengen jajanan Indo gitu kan, ya gue bikin sendiri. Karena di sini nggak ada yang jual, ya gue bikin sendiri. Nggak ada abang-abang lewat gitu? Menurut lo, gue pengen cilok nih, gue bikin sendiri anjir. Gue pengen seblak, gue bikin sendiri. Oke. Gue pengen apa-apa, berarti hikmahnya lu di sana apa-apa lu bikin ya? Apa-apa gue bisa bikin gitu. Iya, kan? karena nggak ada gitu. Mau nggak mau lu bikin. Lagi gue anaknya demen jajan kan. Gue kangen banget sama jajanan Indo. Ya kalau misalkan sebenarnya di sini ada aja sih yang jual. Jadi kayak di forum Indonya gitu tuh ada aja gitu yang jual batagor, jual somai, yang kayak gitu-gitu kan. Ada, beneran. Melalui di Facebook itu. Enggak, jadi janjian. Janjian. Oke, COD. Terus janjian di situ, atau misalkan ada satu tukang bakso nih, terus dia bilang delivery dengan minimum order gitu kan. Ada aja. Ada kok. Gue juga kepikiran buat bikin begituan sih, gitu kan. Iya tahu, cuy. Donat bikin. Di sini susah pasar anjir. Ya iya sih, sama ini juga sih, kayak kita harus nyetok banyak bahan ya kan, untuk jualnya. Terus juga kayak ini gak sih Kendri, kayak di grup itu emang lu ada kontak sama kedubes gak, kayak lu didaftarin gitu atau kedubes gitu? Gue so far belum, selama ini belum. Gue belum pernah ke kedubes. Kalau suami gue pernah sih, waktu itu pernah, tapi udah lama banget. Tapi ya karena COVID kayak gini, jadi kayak belum ada acara apa-apa lagi gitu loh kedubes. Biasanya kedubes emang suka ngadain acara sih. Biasanya kan kayak perkumpulan orang-orang Indo gitu. Ya dulu, ya ini cerita dari suami gue ya. Kalau suami gue itu kayak di forum itu tuh kayak misalkan hari ini yuk kita ke mana gitu. Nongkrong bareng gitu ya? Atau nggak jalan-jalan ke satu tempat gitu, patungan kayak gitu. Biasanya suka ada kayak gitu, jalan-jalan gitu. Tapi karena sekarang COVID, jadi kayak enggak, jarang. Malah belum ada lagi kayak gitu acara kayak gitu. Nah, kayak misalkan kan kalau di Indonesia nih, ada ojek online, ada taksi online. Nah, kalau di sana ada nggak sih? Ada, cuman di sini cuma Uber doang. Uber, hanya Uber ya berarti ya? Kalau motor ada? Gak ada. Gak ada. Oh berarti mobil doang ya?
Yang berhubungan dengan motor itu nggak ada, kecuali delivery ya, makanan untuk istilahnya GoFood-nya lah. Iya, misalnya kayak GoFood-nya ada, tapi rata-rata pada pakai sepeda kalau gitu. Soalnya mereka cuma jarak dekat kan, nggak ada istilahnya kayak gue pengen makanan ini yang jaraknya 10 km dari gue gitu kan. Nggak ada. Itu susah. Berarti agak susah ya. Kalau di kita kan, gue di Jakarta Barat, gue pengen makanan di Jakarta Timur kan nyampe. Bisa Gojek langsung. Cuman 30 menit nyampe. Kalau di sana enggak. Wah, enggak canggih nih. Iya, emang di sini kurang konsumtif ke yang kayak gitunya sih. Makanya. Ya soalnya jarang banget kan orang nggunain kayak gitu. Taksi aja jarang kayaknya gue lihat di mana-mana. Cuma di tempat tertentu doang. Iya. Berarti emang kebanyakan public transportnya kayak kereta gitu-gitu ya, bis ada kan? Bis ya, dan bis pun di sini menjangkau sampai pelosok ya. Lo kemanapun lo pasti bisa nemu bis gitu. Ya paling kecilnya tuh nggak ada. Paling Uber sih, Uber mobil. Kayak sekarang gue ngomong ini nih. Sekarang gue mau ngomong kayak pandemi di sana gimana sih, Ndri? Kan kalau di Indonesia saat ini nih, sini masih lockdown, Ndri. Bukan lockdown sih, sorry. Masih PSBB, masih kemana-mana susah. Terus kalau di sana gimana sih, Ndri? Alhamdulillah di sini hampir sebulan sih kayaknya udah 0 kasus. Gue ngomongin di ini ya, New South Wales ya, di Sydney. Ya, yang di tempat lu ya. Saya negara bagian beda-beda pemerintah ya gitu kan, kebijakan pun beda-beda. Kalau di New South Wales awal COVID mereka langsung lockdown. Itu beberapa bulan ya, dari bulan Maret sampai atau Juli gitu, gue lupa. Juni sih kalau nggak salah, setahu gue Juni. Terus benar-benar lockdown, lo nggak boleh kemana-mana. Yang boleh buka itu cuman istilahnya Carrefour-nya kita, bahan makanan, intinya bahan makanan, apotek, restoran, pom bensin, sama apa lagi ya? Udah deh. Pasar. Udah kayak gitu doang. Kayak apa, minimarket gitu ya? Minimarket iya benar. Pokoknya berhubungan dengan makanan, berhubungan dengan kesehatan, juga dengan daily activity gitu. Itu boleh. Untuk yang lainnya tutup, close. Nggak boleh ada yang buka. Terus itu selama beberapa bulan. Sekolah tutup juga. Sekolah tutup. Sekolah nggak boleh ada yang sekolah. Terus? Nggak boleh deh. Lo keluar nih, kalau misalnya lo keluar ketemu sama polisi, lo bakal ditanya lo mau ngapain dan kemana, tujuannya harus jelas. Kalau nggak masuk akal, itu bisa denda, bisa di 2.000 atau 3.000 dolar gitu, gue lupa. 20 atau 30 jutaan. Itu makanya di sini nggak boleh kemana-mana. Oh ya, kecuali olahraga boleh sih, olahraga lu boleh. Tapi pada saat pandemi jarang banget olahraga, banget orang olahraga di luar gitu kan, soalnya mereka juga pernah kan. Di sini benar-benar sepi. Di kota pun kayak kota mati gitu loh. Nah, di bulan Juni sampai akhir tahun kemarin mulai bertahap. Jadi kayak toko ini boleh buka, terus restoran ini boleh buka kapasitasnya bersekian, terus di bulan depannya dibolehin lagi restoran kapasitasnya berapa, kayak gitu aja. Nah, untuk masker banyak banget nih yang nanya ke gue nih ya, kalau misalkan gue story nih, kok nggak pakai masker sih, Ndri? Emangnya COVID itu gimana gitu kan? Di sini masker cuma disaranin di public transport doang. Contohnya? Kalau di dalam dalam kereta, dalam bis, kereta gitu ya. Setelah itu boleh lepas? Boleh. Oke. Lo boleh lepas. Ya. Basis kereta pun kalau lo ketahuan nggak pakai, lo bisa denda juga di situ. Di sini mainnya denda sih, dan dendanya nggak main-main gitu kan. Itu pada saat pandemi ya. Tapi waktu pas sekarang juga lagi pandemi dodo. Maksudnya lagi lockdown ini. Nah, gitu sekarang kan. Udah nggak lockdown kan? Nah, tapi sekarang sekolah udah boleh masuk, udah bebas gitu kan. Kantor pun beberapa udah boleh masuk gitu karyawannya. Tapi suami gue seminggu sekali doang ke kantor. Terus
Kalau public transport, masker cuma di public transport doang. Dan cuma disarankan. Tapi karena di sini warganya benar-benar pakem kan, ya walaupun disarankan ya mereka tetap pakai. Patuh gitu ya? Patuh. Ya ketika keluar dari stasiun ya udah buka. Nggak apa-apa, terserah. Kayak gitu. Dan sih. Terus di taman-taman juga benar-benar bebas, nggak ada masker di taman-taman juga? Bebas. Oh iya, tapi waktu pas dulu lockdown, taman tuh ditutup. Soalnya kan itu kerumunan kan, memicu kerumunan, apalagi anak kecil kan. Itu ditutup. Tapi pas sekarang udah dibuka ya bebas aja. Berarti awal Juni baru dibuka lagi, bener-bener? Iya Juni gitu kalau nggak salah. Itu pun orang-orang masih pada takut ya, bukan yang udah boleh keluar gitu, ayo kita keluar gitu. Enggak, tapi kayak yang masih pada sepi. Yang pas kelihatan normalnya udah semenjak kapan, Dri? Kapan ya? Agustus, September. Kalau normal ya. Udah normal kayak baru awal-awal ini. Oh, berarti awal-awal Februari lah ya? Akhir atau awal tahun lah mulai kelihatan normal tuh. Berarti emang udah bener-bener tanpa masker, hanya di public transport aja tuh Januari Februari lah ya? Oke, cepet juga. Makanya kemarin waktu pas pergantian tahun kan tuh biasanya kan Sydney kan kembang api gitu kan. Terus apa namanya? Ya di sini kembang apinya cuman ya udah lu nonton aja di rumah. Soalnya nggak dibolehin juga ke sana. Tapi unik ya, pemerintahnya tetap menyelenggarakan kembang api itu. Walaupun nggak ada yang nonton, soalnya ya warganya pada nontonnya di rumah. Disiarin langsung gitu. Oke. Seru sih itu. Ini mah gue cerita pribadi aja ya. Gue apa Andre? Iya. Kenapa? Waktu pas 2019 ke 2020 tuh itu pengalaman pribadi doang. Kalau di Indonesia nih, kita kan tahun baru trompet, terus kembang api di mana-mana tiap rumah ada kan? Iya. Iya nggak sih? Ada aja pasti kembang api. Nah gue pikir di sini pun begitu, gitu kan? Gue nggak perlu ke kota deh, gitu kan? Soalnya pasti di apartemen sini pasti banyak lah yang ingin kembang api. Tapi karena penasaran, akhirnya gue ke kota. Gue tonton tuh kembang api, gitu kan? Di Opera House-nya itu. Rame banget di situ, banyak orang. Tapi pas udah gue jalan balik pulang, lo tau sepi. Di rumah lu? Gak ada. Itu kenapa? Gak ada yang nyalain kembang api. Nah itu kenapa? Pada males? Apa pada ansos? Atau pada males? Atau gimana sih? Nah gue baru tahu ternyata nggak dibolehin. Di mana? Sama pemerintahnya nggak dibolehin. Jadi kayak kita nyalain kembang api sendiri itu hitungannya ilegal, cuy. Oh, lu berarti kemarin ilegal? Enggak, gue ngelihat kembang apinya di Opera House-nya itu. Yang udah disediain pemerintah. Jadi si pemerintah tuh kayak, gue udah sediain nih kembang api selama 20 menit di tempat tersebut, kalau nikmatin gitu. Nggak usah lo di rumah buang-buang duit lagi buat nyalain kembang api kayak gitu. Itu keren sih. Jadi pas pulang tuh kayak bengong aja gue. Jadi di rumah-rumah sini nggak ada tuh, sepi aja beneran. Kata gue itu kocak sih. Itu pertama kalinya gue ngelihat shock di sini ya. Itu shock banget gitu. Kocak aja. Wah ternyata negara gede gini ya. Kata gue. Nah berarti kayak bisa gue simpulin berarti pandemi bisa itu karena emang masyarakatnya teratur ya, misalnya kayak di sana juga pemerintahnya pun udah pakem gitu. Maksudnya ketat. Lu pemerintah ngomong A, pemerintah ngelakuin A, jadi orang juga nggak masyarakat juga nggak ngeyel jadinya gitu. Itu sih yang gue rasain selama di sini. Nah selama pandemi sebelum normal nih kan lu udah hampir kayak normal nih. Nah selama pandemi ini nih, orang-orang sekitar lu tuh pada bener parnonya separno apa sih, Ndri? Enggak sih. Apa biasa aja? Enggak. Tapi ya mungkin ada beberapa tempat gue suka, ya pasti adalah yang rasis kan. Ada lah yang rumah gitu. Cuman ya nggak banyak gitu kan. Cuman orang-orang yang sinting aja biasa yang kayak gitu kan. Rasis pasti ada. Terus apa namanya? Nggak ada sih, kayak nggak ada kayak parno banget gitu, enggak.
sama COVID soalnya ini. mereka soalnya mereka pada sadar diri juga gitu, saling menjaga lah intinya, jadi nggak ada yang namanya gitu. Ya kan kalau di Indonesia nih kayak misalkan lu punya saudara atau gue punya saudara dia terkena COVID lalu langsung di punishment kayak lingkungan sosial langsung ngejudge dia kayak ini gila kena COVID lu, serem banget ini geli. Nah kayak gitunya tuh dampak ke efek sosialnya, dia jadi pemalu, jadi malas keluar, padahal kan orang yang namanya terkena itu kan juga nggak ada yang mau gitu, cuman lah itu kena punishment dari masyarakat sekitar. Bahkan gue punya teman juga ada yang begitu. Dia kan katanya kan kalau kena COVID harus berjemur ya matahari ya tiap pagi. Nah itu dia mau berjemur aja nungguin orang sepi. Kalau ada orang dia malu, takut. Anjir. Sampai segitunya di Indonesia cuy. Kalau di sana gimana? Iya, teman gue nih, sumpah teman gue begitu. Dia mau berjemur aja nggak berani, malu. Kalau orang udah sepi baru. Soalnya di sini gimana ya, pemerintahnya nggak ke pasien tuh nggak dikasih tahu gitu, gimana ya gue ngomongnya ya, nggak dipublish siapa aja yang kena. Jadi cuman yang gue tahu ya selama gue pandemi ini ya, jadi di berita tuh cuman dikasih tahu apa aja ya, berapa total ya benar, berapa total, terus penanganannya kayak gimana, perkembangan si COVID itu gimana, terus vaksinasi rencana vaksinasi kayak gimana gitu. Lo nggak dikasih tahu nih orang-orang yang karantina di mana, rumah sakit khusus COVID-nya. Iya, rumah sakit khusus COVID-nya gue nggak tahu itu ada di mana. Kalau kita kan tahu ya. Iya. Rumah sakit khusus COVID ada di mana gitu kan. Iya. Di Wisma Atlet. Nah, itu. Kalau di sana nggak? Gue nggak tahu rumah sakit khusus yang kayak gitu gimana gitu kan. Yang gue tahu tuh cuman kalau orang abis bepergian dari luar gitu kan, dari luar situasi ini, ya mereka harus hotel karantin. Jadi karantinanya di hotel tertentu. Itu pun cuma buat karantina doang selama 2 minggu. Itu yang gue tahu. Nandri kayak di sana kan, kalau di sini kan ada banyak nih, ada rapid, swab antigen, swab PCR. Di sana gimana sih? Ada standarnya nggak sih? Apa? Cuma satu itu doang. Apa? Swab? PCR. Gue swab doang, swab tes yang di. Dan di sini gratis ya Bu, mohon maaf untuk tes. Jadi pemerintahnya pun nggak buang-buang duit, cuy. Jadi cuman apa ya? Jadi mereka, oke, gue punya dana nih, gue mau lockdownnya itu yang diperhatiin apa? Yang pertama ya pasti gue punya duit, kemana ini lockdown? Oke, gue mau lockdown. Apa yang harus diperhatiin? Orang-orang yang pada kena dampaknya kan, yang pasti yang pada kena pecat segala macam gitu kan. Terutama untuk warganya sendiri, mereka emang ngasih bantuan. Berupa? Mereka berupa duit. Hanya duit, nggak ada makanan. So gue nggak, khusus warga sini ya. Kalau warga sini, duit. Apa namanya, duit, dan harus diambil ke satu tempat, ya istilahnya ke BLT lah, ke pos Indonesia gitu. Tapi lu dapet? Enggak lah, gue bukan warga sini. Oh berarti hanya khusus warga negara Australia? Gue udah bilang kan tadi, khusus untuk warga sini doang. Iya. Untuk para pendatang itu urusan lo masing-masing. Oh begitu. Ya, jadi rata-rata kayak ya para pendatang kayak orang Indo nih di sini pecat, ya rata-rata mereka pada balik ke Indo cuy, pada pulang ke Indo. Tahu di sini kalau yang terjebak di sini biasanya orang Indonya suka ada charity gitu loh. Buat bantuan lah ya. Jam segini ada yang ngasih makanan nih, ada yang butuh sembako nggak, kayak gitu ya, saling bantu aja sih. Oke. Gitu. Nah kalau di sana sendiri yang sepengetahuan lu banyak juga yang di-cut juga kan? Banyak kok, ada dari kan kalau di sini ya di kantor lama kita juga banyak sampah kan sampai tutup kan. Iya, semuanya pasti berdampak lah. Di sini juga ada. Nggak mungkin enggak, apalagi pekerja ini ya, kayak buruh-buruh kayak gitu, ya pastinya pada kena lah, nggak mungkin enggak. Seberapapun gede ya negara, negara maju, ya dengan pandemi ini kan mereka pasti jatuh juga lah. Nah itu dia makanya. Tapi sekarang alhamdulillahnya
Udah Alhamdulillahnya di sini hampir normal ya di sini lah, di sana ya. ya di sini hampir normal sih menurut gue. Rencana vaksinasi. Udah kok. Kalau vaksin tapi udahnya baru awal pertengahan Februari ini deh. Ditujukan ke jajaran awal doang. Ya sama lah kayak kita kerja nakes, pastinya tenaga kesehatan, terus border tuh apa namanya perbatasan yang biasanya di bandara yang kayak gitu-gitulah pokoknya. Terus polisi yang kayak gitu-gitu yang paling sering berinteraksi dengan orang aja. Itu awal. Ya, keduanya mereka memprioritaskan aged care. Di sini kan banyak banget aged care tuh apa ya, panti jompo lah istilahnya. Di sini kan banyak kan panti jompo gitu. Ya mereka panti jompo didahulukan. Juga kesininya baru aja ya yang orang umum kayak gitu. Nah, hanya untuk warga negara Australia kan? Warga Indo yang lainnya? Semuanya. Oh, semua? Semuanya boleh. Ya semuanya lah. Di sini emang benar-benar concern banget sama kesehatan kan. Oh, gue kira imigran ya lu urusan lu masing-masing, lu ke kedutaan besar lu aja gitu, gue kira. Enggak. Ya kalau misalkan kayak gitu berarti swab juga ya gue harus ke kedubes gitu? Enggak loh. Iya, enggak ya. Jadi di sini tuh misalkan gue mau swab nih, ya udah lo ke rumah sakit terdekat lo bilang gue punya gejala ini, ya udah oke, swab gratis, udah pulang. Berarti setiap swab $0, $0. Nol, tau gue. Iya. Soalnya nggak pernah ada omongan harus bayar. Iya. Kalau di sini mah bayar, Ndri. Kemana-mana harus ya iyalah. Woi, ada COVID, udah lockdown. Oke, bye. Udah. Nah, terus kayak masalah kayak tadi yang gue ceritain, kayak misalkan ada yang batuk. Habis gitu pernah gak lu ngeliat ada yang langsung kayak batuk gitu? Enggak. Enggak, soalnya juga yang batuknya juga tahu diri. Rata-rata kan emang disuruh begini kan. Iya. Mereka begini. Ya udah. Iya enggak. Walaupun tetap begini cuman langsung minggir gimana? Enggak sih. Enggak ada. Oh, berarti Indo dong yang parah tempat. Parnonya itu sih. Tapi gue nggak pungkiri yang rasis ada aja sih gitu kan. Yang lu yang bawa COVID ke sini gitu kan. Ya rata-rata kan kayak ya lo tau lah rasisme seperti apa. Ke imigran lah, rasisnya ke imigran. Enggak, misalkan lu pernah dituduh gitu, pernah enggak? Oh, lu dari Indonesia lu gitu enggak? Enggak, kan rata-rata orang kan taunya COVID dari mana? Cina. Rata-rata orang yang gitu. Oh, berarti yang orang Cina Chinese. Kan rasisnya kayak gitu, rasisnya ke mereka gitu kan. Padahal kan anjir gue orang Korea, rata-rata kayak gitu kan. Iya, gue mana tahu. Cuma kan sama bodinya. Malah ada kejadian di supir bisnya emang kelihatannya Chinese, padahal dia ngomong, gue udah tinggal di Australia udah lama cuy gitu kan. Gue udah 10 tahun di Australia gitu kan. Cuman tetap kena. Gitu. Oh, berarti emang balik lagi gimana ke orang. Berarti emang rasis di sana masih ada ya, misalnya masih ini ya. Ada lah, pastilah di setiap kota pasti ada aja yang rasis, nggak mungkin. Andri kayak penasaran juga nih sama kayak tempat ibadah di Andri. Kalau masjid itu ada nggak sih? Masjid, maksudnya jauh gak dari apartemen atau apa? Lagi-lagi tergantung tempat ya. Kalau di tempat lu? Ada, di tempat gue ada, cuman kecil. Tapi rata-rata yang datang itu yang apa namanya cowoknya sih, yang ceweknya enggak. Berarti emang jarak berapa menit dari apartemen ke tempat ibadah? Kalau naik kereta cuma 1 stasiun. Kalau jalan kaki ya 10 atau 15 menit. Oh, berarti emang itu bentuknya emang bentuk masjid atau emang bentuk ruangan doang? Enggak. Kayak bentuk ruangan sih. Kan balik lagi ke tergantung daerah kan. Soalnya gue di sini minoritas. Di daerah gue di sini minoritas kebanyakan tuh India cuy. Kalau di daerah lain ada satu daerah namanya daerah apalah gitu gue lupa. Nah daerah situ ya masjidnya terang-terangan tapi nggak ada kubah sih. Cuman kayak gedung gede gitu. Azan? Gitu. Azan enggak. Oh, berarti gue nggak tahu kalau di daerah situ, gue cuma tahu doang kan di situ ada masjid gitu. Oh udah, tapi kalau azan enggak sih. Kalau di daerah lu nggak ada azan lah misalnya? Enggak ada.
Karena gue sedih waktu pas bulan puasa tahun kemarin. Nah, gitu itu tuh takbiran gitu itu. Banget gitu kan. Takbiran. Gitu. Di sana udah kayak biasa aja ya. Di sini ya biasa aja. Iya kan di sini kan karena Natal ya. merayakan Natal kan. Ada rencana balik atau emang udahlah gue netep aja dulu sini. Maksudnya rencana balik, rencana balik untuk mudik doang gitu. Kalau mudik doang mah ya pasti ada lah. Iya. Nggak mungkin enggak. Soalnya kalau misalkan normal pun pas lebaran pun pasti gue balik gitu. Iya, atau pas tahun baru gue balik. Mana karena lagi COVID kayak gini. Sebenarnya bisa aja sih gue pulang. Gue bisa susah. Pulang. Tapi gue balik masuk sininya itu harus karantina. Nah, itu yang ngabisin duit. Itu mahal. 30 juta. 2 minggu. Itu langsung, waduh mampus aja. Gila, emang bener-bener Australia. Iya makanya. Terus juga tadi yang gue simpulin tuh ada suka dukanya lah ya hidup di negeri orang lah ya. Terus juga ya banyak senengnya juga, banyak susahnya juga. Warna-warni lah ya. Dari segi makanan, dari kehidupan dan kemacetan juga nggak macet kan? Macet ada, tapi ya ada. Di city pun ya Kak, ya macetnya tapi nggak sepanjang macet di Indo ya. Macet ada kok. Nah kayak gitu-gitu. Satu lagi yang gue mau cerita. Nah di sini binatang. Ini gue suka. Ini karena gue suka sih. Oh ya. Apa namanya? Di sini nggak ada kucing. Kucing liar nggak ada? Nggak ada. Lah buset. Adanya apa? Ayam. Ayam liar kayak Turki itu apa sih? Kalkun. Ada ayam liar tuh. Kalkun. Ada, tapi ya cuman 1 atau 2 gitu kan. Di sini kucing liar nggak ada, anjing liar pun nggak ada. Di sini adanya burung. Banyaknya burung, berbagai jenis burung. Oh, burung yang kayak burung-burung gereja gitu ya, kecil-kecil gitu. Burung yang kecil-kecil ada, dan yang gue paling seneng adalah di sini kakatua bebas liar. Iya. Itu nggak ada yang gue tadi kaget gitu kan. Nggak ada yang diketapelin. Menurut lo? Dimarahin kali. Nggak ada. Di sini kakatua bebas ya. Bebas banget. Di sini kakatua. Aduh, enak banget kayaknya tuh, Ndri. Berbagai jenis bukan kakatua. Berbagai burung jenis parrot tuh apa sih? Paruh bengkok, burung paruh bengkok gitu di sini. Kucing, anjing nggak ada liar-liar. Nggak ada. Nah kalau kucing di sini piaraan. Di sini tuh piaraan. Mereka emang diperuntukkan untuk peliharaan. Kan kalau dilepas liarkan, pemerintah tuh kayak mereka tuh lebih menganggapnya itu hama. Soalnya mereka memangsa, kalau yang gue baca ini ya. Mereka tuh kayak kucing itu memangsa jenis-jenis hewan endemik ya, hewan-hewan endemik sini kayak gitu, yang rare gitu. Sementara kan kucing lo di belahan bumi manapun lo pasti kenal sama kucing kan. Sementara kalau endemik kan nggak ketemu, endemik kan cuma ada di satu tempat doang kan. Itu makanya kucing di sini lebih lebih dikontrol. Benar-benar dikontrol, jadi nggak ada kucing liar minta makan ngeong-ngeong di kafe itu nggak ada. Kalau anjing juga nggak ada. Anjing nggak ada. Tapi di sini peliharaan. Anjing piara, berarti anjing kucing piaraan lah ya. Anjing kucing piaraan. Di situ burung, kakatua. Seneng banget gue. Ada kakatua lepas liar, makanya sekarang. Sementara kalau di Indo kan kakatua malah di dikandangin gitu. Kalau ada kakatua bagus diambil, dicolong. Ya, iya makanya di sini mah bebas lu mau ngapain aja kakatua beneran deh. Oh, enak juga ya. Dan di sana masih daerah hijaunya masih banyak ya? Wah, di sini banyak banget sih. Di sini penebangan pohon pun kayak izin dulu gitu kan, gue mau nebang pohon ini nih, izin dulu gitu ke konsilnya, boleh apa enggak, rata-rata kayak gitu. Tahu gue ya. Ndri, terima kasih banyak Ndri atas ininya, waktunya udah mau ngobrol-ngobrol santai sama gue yang dari Indo ke Sydney gitu kan.
Ya, makasih atas waktunya juga. Terima kasih banget. Udah mau gue juga senang sih kita ngobrol cerita. Ditunggu vlognya. Lu nge-vlog dong. Oke, Andri. Terima kasih banyak atas waktunya, Andri. Iya. Sampai berjumpa lagi nih. Sukses selalu, Andri. Iya.